Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Nur Risadul Aziz dengan NIM 213030502087. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada tugas besar 1, mata kuliah perancangan arsitektur 1. Baik, di sini yang pertama ada studi literatur yang sebelumnya tugas ini memiliki TOR, yaitu dalam rangka mempersiapkan transportasi kampus Universitas Palangkaraya. Pihak universitas ingin membangun fasilitas publik kampus bagi kemudahan akses mahasiswa ke kampus Universitas Palangkaraya yang berupa halte shelter kampus, yang dapat mendukung keberadaan kampus Universitas Palangkaraya. Halte shelter kampus ini harapannya sebagai penunjang kawasan dan perlu diperhatikan aspek estetis dan keindahan dan juga kerapian, serta kawasan atau site perlu memperhatikan aspek sirkulasi yang menjadi salah satu hal yang perlu diselesaikan dalam mewadahi berjalan kaki, pengguna sepeda, serta street furniture. Halte shelter merupakan bagian kawasan kampus atau tapak, juga diharapkan sebagai tempat kegiatan bagi mahasiswa dan bagi masyarakat umum untuk melakukan kegiatan sosial, berfoto, dan hiburan keluarga. Kemudian dengan tugas menggali studi literatur mengenai tugas 1, yaitu halte kampus minimal 3 literatur. Penjelasan tersebut memperhatikan bentuk bangunan dan mengakomodasi fungsi penggunaan serta fungsi-fungsi lainnya. Lalu ada pengertian dari halte. Halte adalah tempat perhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan ataupun menaikkan penumpang yang dilengkapi bangunan. Kemudian shelter adalah tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang bus, biasanya ditempatkan pada jaringan pelayanan angkutan bus dalam kota. Kemudian fungsi dari halte dan shelter yaitu selain sebagai tempat pemberhentian untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, dengan adanya fasilitas ini, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya, kemudian menggunakannya dapat dilakukan bersama yang memanfaatkan sesuai kegunaannya. Kemudian ada tujuan dari pembangunan halte shelter ini, yaitu mencegah penumpang naik atau turun dari bus di lokasi yang berbahaya, seperti di persimpangan atau di tempat bus berbelok dan tidak menggunakan jalur khusus. Penumpang juga dapat menunggu dengan nyaman. Baik, di sini saya ada mengambil 3 inspirasi halte dari luar negeri. Yang pertama yaitu halte bus yang memiliki struktur sangat minimalis seperti ini. Lalu kedua, halte yang terbuat dari kayu daur ulang. Dan ketiga, halte yang didominasi dengan kehijauan. Lanjut, kemudian ada studi preseden. Di sini tidak kurang lebih dengan yang pertama. Yang pertama dari geohalte yang memiliki berbentuk murni dengan sistem pendukung yang terletak di dinding belakang dengan desain menarik yang memanfaatkan bagian baja. Dan kemudian di sini ada yang tadi bridge bus stop, bisa dilihat untuk naik turun penumpang dengan mudah. Lalu ada aura halte dengan atap yang melengkung atau mendatar terbuat dari polikarbonat atau kaca yang menumpang struktur murni yang banyak detail dan menarik. Namun bentuknya juga sangat simpel. Kemudian di sini ada data existing, di mana saya mengambil di bagian gerbang UPR Universitas Palangkaraya, tepatnya di arah masuk jalan utama. Kemudian ada side plan peletakan HT, di mana di bagian A ini, kemudian di bagian B ini dekat dengan denah kampus UPR, kemudian bagian C Jalan Hendrik Timang, ini. Kemudian bagian D adalah sarana olahraga.
Kemudian di sini ada 3 alternatif bentuk yang saya buat. Yang pertama berasal dari kotak, kemudian saya bagi 2 dan membentuk seperti balok, lalu saya kombinasikan membentuk seperti tampak depannya, tampak samping kanan, tampak belakang, dan tampak samping kiri yang memiliki panjang 14 cm atau sama dengan 7 meter. Di sini saya menggunakan skala 1:50. Kemudian menggunakan bagian samping, yaitu kaca belakang tembok. Komposisi bentuk yang kedua yaitu saya terinspirasi dari segi 6 yang dibelah lalu digabungkan untuk atas dan bawah. Lalu dirancang lagi menggunakan tiang, kursi, seperti ini bentuknya, tampak depan, samping kanan, tampak belakang dan samping kiri, serta denahnya. Di sini saya menggunakan skala 1:50. Lanjut ke komposisi bentuk yang ketiga, di mana masih termasuk bagian 3 alternatif tadi. Di sini saya masih menggunakan konsep awal segi 6, langsung mengambil 4 bagian yang dibentuk sedemikian rupa supaya membentuk halte menggunakan bahan sesimpel mungkin, dengan bahan belakang beton, lalu depan kaca. Tampak depannya seperti ini, tampak samping kanan, tampak samping kiri, dan tampak belakang. Di sini saya menggunakan skala 1:100. Skala 1:50. Lalu kemudian di sini saya mengambil satu halte saya yang dijadikan halte andalan, yaitu yang konsep awal segi 6. Gambaran bentuk utuhnya seperti ini. Jadi kursinya beton keliling depan, belakang, dan samping. Di sini halte yang cukup luas, bisa menampung lebih 15 orang, bahkan lebih. Namun halte ini banyak memakan tempat saat pembangunan. Tapi halte ini juga sangat cocok untuk menunggu bus dalam kondisi hujan ataupun panas, karena kondisinya yang luas. Di sini tampaknya tampak depan, tampak samping, tampak belakang, dan tampak samping kiri. Di sini saya ada perubahan ukuran pada denah karena terlihat sangat sempit sebelumnya dengan skala 1:50. Kemudian di sini ada tampaknya lagi. Ini tampak depan, tampak samping kanan kiri, tampak belakang dengan denahnya. Masih sama menggunakan skala 1:50. Kemudian potongan menggunakan fondasi selajur skala 1:50. Kemudian ada detail RC. Di sini saya mengambil bagian atap halte menggunakan plafon supaya terlihat lebih tersusun dan rapi. Selain itu juga supaya mengurangi efek panas dari atap. Kemudian halte juga dilengkapi dengan lampu penerangan supaya ketika malam hari terlihat terang. Kemudian saya menambahkan lagi di halte ini ada terdapat denah kampus Universitas Palangkaraya dan juga rute dari bus tersebut yang termuat dalam bentuk mading yang dapat membantu pengguna halte untuk mengetahui posisi yang akan dituju serta rutenya dengan mudah. Kemudian di sini ada perspektif dari halte yang saya buat. Ini bagian interiornya terletak di antara tengah-tengah trotoar. Kemudian ini bagian interiornya, di sini letak denah kampusnya, di sini letak rute bus bersebelahan, kursi, dan ya gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.